Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yamin Afdal, NIM 2002505011067, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan, penyusunan atau penyataan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cume berarti bersama dengan dan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dan istilah Belanda, grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar, dan wet berarti undang-undang. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun menurut Sri Soementri menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama, jaminan hak-hak asasi manusia, dan yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi yang pertama, antonim kekuasaan atau kekuasaan politik, tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Dan yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pokok utama dari kedaulatan rakyat. Perubahan konstitusi di Indonesia yaitu, menurut Widarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, baik dalam model renewal dan amandemen, yaitu yang pertama, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Yang kedua, referendum, yaitu pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang. Yang ketiga, negara-negara dengan bagian dalam negara federal atau yang menyetujui. Yang keempat, perubahan yang dilakukan sesuatu konveksi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk diperluan perubahan. Ya, prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara yaitu yang pertama, menetapkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, dan yang kedua, mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. Yang ketiga, adanya jaminan penghargaan terhadap individu-individu, warga negara dan penduduk negara, sehingga dengan demikian entitas kolektif tidak dengan sendirinya menghilang hak-hak dasar orang. Yang keempat, pembatasan pemerintahan. Dan yang kelima, adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. Yang keenam, adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. Yang ketujuh, adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. Yang selanjutnya, lembaga kenegaraan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks perubahan UUD 1945 terdapat 5 unsur penting yang disepakati oleh panitian ada hoc perubahan UUD 1945, yaitu yang pertama,
tidak melakukan perubahan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sistematika aspek kesejahteraan dan orisinalitasnya. Dan yang kedua, tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan cara penambahan atau addendum sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alat-alat kelengkapan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga kepresidenan, MPR, DPA, DPR, DPK, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen secara keseluruhan disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi 8 lembaga, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-masing lembaga setara, yaitu sebagai lembaga. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan, dan yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, dan yang kedua, sistem pemerintahan adalah presidensial, dan yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat Indonesia. Baik, sampai di sinilah saya menjelaskan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata dalam pembicaraan saya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.